Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan limpahan berkahnya lah kita semua dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian daras kitab Ihya Ulumuddin bersama Ustadz Khalid Muslih. Sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang kajian daras kitab ini diinisiasi oleh beberapa lembaga, diantaranya Tim Manajemen Pondok Tahfiz Yayasan Kuntum Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Muda Kaltim, Bistak, ITJ Samarinda, dan Dewan Dakwah Islam Indonesia Kaltim. Bulan lalu Ustadz Khalid Muslih udah menjelaskan sedikit pengantar tentang kitab Ihya Ulumuddin, dan insya Allah malam hari ini kita akan memasuki materinya. Mungkin tanpa berpanjang kata, kepada Ustadz Khalid Muslih dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, speakernya belum di-unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Suara terdengar ya? Sudah Ustadz, sudah terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Hayyikum tahiyatan thayyibatan min indillahi mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini bisa kembali bersilaturahmi untuk melanjutkan kajian kita tentang ajaib al-qalb atau keajaiban hati. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang unsur penciptaan manusia, di mana penciptaan manusia ini terdiri dari jasad, dan yang kedua terdiri dari roh. Ya, penciptaan secara jasad itu disebut dengan alam penciptaan, sementara untuk rohnya ini disebut dengan alam perintah. Yas'alunaka 'anir roh. Mereka bertanya tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah roh itu adalah min amri rabbi, dari perintah Allah. Ya, jadi dia alam perintah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, tidaklah kami memberikan ilmu kecuali kepada manusia kecuali sedikit. Di
dalam ruh ini kita kemarin sudah bahas ada hati. Ya, di mana hati ini memiliki fungsi. Yang pertama adalah fungsi akal. Yang kedua adalah fungsi keinginan. Yang ketiga adalah fungsi perasaan. Ya. Lalu kemudian berdasarkan arahan daripada hati dan keinginan daripada nafsu, ya, kemudian mengirim ya sinyal dan perintah ya dari roh ke jasad, ya ke jasad, sehingga dalam jasad ini terjadi perbuatan, dan nanti dalam perbuatan itu terbangun atau tercipta produknya, ya produk yang dihasilkan oleh perbuatan. Ya. Antara unsur-unsur ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana di dalam alam jasad saja itu antara anggota dengan anggota lain itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ya, demikian juga jasad dengan roh. Ya, yang di mana di situ ada hati dan pikiran. Ya. Jadi pikiran bisa mengganggu jasad atau sebaliknya. Begitu juga jasad dia bisa mempengaruhi akal ataupun pikiran. Makanya ada ya pepatah yang mengatakan di dalam jasad yang sehat itu terdapat pikiran yang sehat. Ya, di dalam pikiran yang sehat kebalikannya juga akan menghasilkan jasad yang sehat. Ya. Karena ada keterkaitan antara jasad dengan pikiran, begitu juga dengan jasad dengan perasaan. Ya, jasad dengan perasaan. Antara perasaan dengan pikiran itu juga ada keterkaitan. Antara perasaan dengan keinginan itu juga ada keterkaitan. Ini satu sama lain ini tidak bisa terpisah. Ya, makanya disebut sebagai satu kesatuan, ya kalbunyani yasuddu ba'duhum ba'dha, sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan satu sama lain. Begitu juga seandainya satu merasa sakit, maka yang lain akan terasa ya dampaknya disebabkan oleh salah satu daripada anggota yang mengalami satu masalah. Nah oleh karena itu sebenarnya kesehatan fisik atau jasad manusia itu juga terkait erat dengan kesehatan mental manusia, dan kesehatan mental manusia terkait erat dengan kesehatan pikirannya. Ya, demikian sehingga antara semua unsur ini adalah satu kesatuan yang kemudian satu kesatuan yang tidak bisa dipisah satu sama lain. Ya. Ini tadi tentang unsur daripada manusia yang sudah kita bicarakan dalam pertemuan yang lalu. Lalu kemudian kita akan melanjutkan, yaitu di mana pengendali dan penentu dalam diri manusia tadi itu sesungguhnya adalah hatinya. Ya, hatinya. Sementara fisik ataupun jasad itu sejatinya adalah hanya anggota yang diperintah, ya dia hanya pasukan. Nanti kita akan bicara secara mendalam ya tentang pasukan-pasukan hati, tapi yang menjadi penentu, jadi pengendali dalam diri manusia itu adalah hati, ya itu adalah hati, ya sehingga hati ini keistimewaannya. Yang pertama dia menjadi raja. Ya. Dia adalah raja yang sesungguhnya dalam diri manusia itu adalah hati. Ya. Wa inna fil jasadi lamudghah idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasada al jasadu kullu. Ini diumpamakan Imam Ghazali ya hati itu sebagai raja.
Yang kedua, hati itu juga merupakan objek yang diperebutkan oleh malaikat dan oleh setan. Tahu dia, ya, setan itu tahu bahwa hal terpenting dalam diri manusia itu adalah hati, maka dia ingin merebut itu. Sebagaimana sekarang ya di dunia ini hal yang terpenting dalam kehidupan manusia itu adalah politik. Maka politik itu, kekuasaan itu banyak diperebutkan oleh semua orang karena tahu pentingnya begitu. Yang ketiga, ini secara cepat. Yang ketiga adalah bahwa kesuciannya itu menjadi syarat untuk memasuki surga. Karena surga itu tidak dimasuki kecuali oleh kesucian. Nah, sementara yang dimaksud dengan kesucian itu adalah kesucian hatinya. Ya, bila hati kotor tidak akan bisa memasuki surga. Ya, bukan yang dimaksud adalah kesucian itu adalah kesucian fisik atau kesucian jasad ya, tapi kesucian hatinya. Lalu kemudian yang keempat, dia tempat dan letak pandangan Allah terhadap manusia. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad kalian. Wala ila suwarikum, dalam bentuk kalian, enggak. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat manusia itu pada hatinya, ya, melihat hatinya. Wa a'malikum, dan amalnya. Dan amal itu, ya, amal perbuatan itu dikendalikan oleh hati, ya, dikendalikan oleh hati dan ditentukan oleh hati. Nah, makanya ketika semua amal perbuatan itu kemudian semua amal perbuatan itu sudah dilakukan dengan syarat-syaratnya, tapi tidak ada amal hati di situ, maka dia gagal, ya, dia gugur. Seperti kalau seandainya amal itu sudah dilakukan dengan benar, dengan syarat-syarat yang mencukupi, ya, dengan rukun-rukun yang sudah sempurna, tapi tidak ada keikhlasan, itu maka akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, satu-satunya hal yang memberi manfaat di akhirat kelak itu adalah hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak akan bermanfaat. Malun, ya, harta, wala banun, keluarga, ya, atau keturunan, itu tidak akan bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang bersih. Kemudian yang ketujuh, ya, lemahnya hati membuat pemiliknya sensitif terhadap penyakit. Ya, sebagaimana kalau badan atau fisik itu sangat lemah, dia mudah kena penyakit. Ya, mungkin keluar sedikit, ya, tidak memakai jaket, naik sepeda motor, maka dia pulang akan masuk angin, ya, model semacam itu. Itu jadi mudah sekali, kena AC sedikit maka masuk angin. Demikian juga hati yang lemah, dia menjadikan pemiliknya ini sangat sensitif terhadap penyakit-penyakit hati. Kemudian yang kedelapan, penyakit hati adalah kanker ganas yang membinasakan. Kemudian kesembilan, hanya dia pemilik kesembuhan dari penyakit-penyakit hati itu, hanya Allah. Yang kalau penyakit fisik itu kita bisa ke dokter, tapi dokternya penyakit hati itu hanya Allah yang bisa. Kemudian 10, tempat pergolakan dan goncangan. Ya, dinamakan qalb itu saking cepatnya dia bergolak, ya, dan goncang. Ya, karena itu dia hati ini tempat pergolakan dan pergoncangan. Kemudian 11, jenis amal hati itu lebih penting dari amal-amal lainnya, ya, termasuk amal fisik. Maka amal hati lebih utama dan lebih lebih utama, lebih baik. Ya, ini nomor ke-11. Ya. Nomor ke-12, ya, daripada posisi hati itu dia tempat bergantung, ya, kualitas dan tingkatan pahala. Itu tergantung pada tergantung pada hatinya.
Ya, kemudian ke-13 penyebab ketinggian dunia dan kemuliaan akhirat itu ditentukan oleh hati. Dan ke-14 ilmu tentang hati, ini ilmu yang sesungguhnya. Ya. Yang ke-15 adalah ilmu tentang hati, syarat menjadi dokter yang sukses. Ya. Sementara ke-16 hati adalah berangkas atau tempat menyimpan ya harta yang mahal sekali, yaitu akhlak dan perasaan, di mana di situ ada akal, ada hati nurani, ada niat, ada ilmu, ada hikmah, ya, dan ada akhlak mulia, itu semua tersimpan di dalam hati. Kemudian yang terakhir adalah penentu hidup dan mati. Ya, sesungguhnya manusia itu hidup dengan hidup hatinya, dan sesungguhnya manusia itu mati dengan mati hatinya. Ya, apa namanya? Afaman kana mayyitan fa ahyaina. Tidakkah kalian itu melihat orang yang mati, yaitu mati hatinya dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, dengan kemunafikan. Apa yamsi fa ahyainahu. Ya, kemudian kami hidupkan. Waja'alna lahu nuran. Kami hidupkan dengan iman, ya. Itu, dan iman itu ada di dalam hati. Waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Nah, itu. Jadi kematian yang sesungguhnya itu adalah kematian hati, dan kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan hati. Oleh karena itu banyak orang yang hidup tapi sesungguhnya dia mati dalam kehidupan itu. Dan banyak orang yang mati sesungguhnya dia hidup dalam kematiannya itu. Nah, ini itu semuanya disebabkan oleh hati. Baik, itu pengantar tentang hati dan posisi hati. Selanjutnya kita masuk pembahasan daripada Ajaibul Qalb sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan bahwa hati tadi itu adalah Al-Malik, dia seorang raja, dan dia memiliki junud, ya, memiliki junud, memiliki pasukan, ya. Dan pasukan hati ini ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama adalah yura bil absar, ya, bisa dilihat dengan mata kepala. Ya, yang kedua mala yura bil absar, ya, atau yura bil basirah, dia bisa dilihat dengan mata hati. Ya, yang pertama bisa dilihat dengan mata kepala, yang kedua bisa dilihat dengan mata hati. Ya. Nah, yang bisa dilihat bil absar, yula bil absar itu adalah al hawas adh-dhahira, indera yang terlihat secara jelas, ya. Itu adalah indera. Seperti al-ain. Ya, al-ain. Kemudian yang kedua adalah al-udhun. Al-ain ini mata yang untuk melihat. Yang kedua al-udhun untuk mendengar. Ya, kemudian yang ketiga asyum, ya, untuk mencium atau penciuman, ini hidung. Kemudian al-lamas untuk meraba. Kemudian al-yad untuk memegang, untuk memegang, ya, untuk mendorong, untuk memukul. Kemudian ar-rijl untuk berjalan. Ya, ini disebut dengan al-hawas adh-dhahirah menurut Imam Ghazali. Dan ini adalah al-mamlakah. Ini adalah kerajaan, daerah kekuasaannya. Ya, daerah kekuasaannya. Misalnya kalau di Indonesia ini memiliki beberapa provinsi, ya begitu, beberapa provinsi. Nah, provinsi-provinsi itu adalah daerah kekuasaan. Misalnya gitu. Di dalam provinsi ada kota-kota, ada kecamatan, ada kabupaten, dan dalam kabupaten ada kecamatan. Dalam kecamatan itu ada desa-desa, ya. Itu adalah daerah kekuasaan, ya. Artinya daerah kekuasaan raja, ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, model yang kedua daripada junud atau pasukannya hati itu adalah yura bil basirah, yang bisa dilihat dengan mata hati. Itu disebut dengan al-hawas al-batinah,
ya, indera batin. Kalau yang tadi indera dohir, ya. Yang kalau ini adalah indera batin. Indera batin ini ada 4. Yang pertama adalah syahwah. Ya, syahwat ini adalah untuk lijal bil manafi, untuk mendatangkan manfaat. Ya. Yang kedua al-ghadab. Ya, murka. Ya, murka. Ini yang kedua. Dan ini adalah untuk daf'u al-muhlikat, untuk menghindari adanya kerusakan-kerusakan, kehancuran-kehancuran. Itu dengan apa namanya, al-ghadab, murka ini. Ya, makanya orang kalau diganggu keluar murkanya, ya begitu. Karena dia sedang mempertahankan diri dari kehancuran dirinya. Kalau dia diserang, maka yang murka itu muncul. Ya, murka itu muncul. Itu yang menyebabkan apa namanya, orang kemudian memiliki insting untuk mempertahankan diri. Ini yang disebut dengan al-ba'is. Iya, al-ba'is. Al-ba'is ini adalah motivasi, ya, yang menggerakkan manusia, itu ada syahwat ini, yaitu untuk mendatangkan hal-hal yang dianggapnya bermanfaat. Yang kedua adalah al-ghadab atau murka, yang dianggap bisa menghindarkan dari kehancuran, ya, atau kerusakan. Kemudian yang ketiga ini adalah al-iradah, ya, keinginan-keinginan. Dan yang keempat adalah al-ilm, ya, al-ilm, ilmu yang dimana dengan ilmu ini dia bisa mengetahui sesuatu. Dan inilah dua ini, al-irada wal al-ilm al-mudrik, itulah yang menjadi ciri khas khosyah mayazat biha al-insan anil hayawan. Adanya keinginan, ya, ini dengan kemudian ilmu, itulah yang kemudian menjadi ciri khas daripada manusia, yang membedakan manusia dengan hewan dan makhluk-makhluk yang lainnya. Lalu kemudian dari ilmu ini, ilmu-ilmu yang paling utama dan ilmu yang paling asyraf, ya, paling mulia, ya, paling tinggi, ya, itu adalah ilmu tentang mengenal Allah. Ya, ilmu tentang mengenal Allah. Ini yang kemarin sudah saya singgung juga, bahwa sejatinya perjalanan hidup manusia itu adalah mengenal Allah dan mengenalkan manusia kepada Allah. Itu adalah hakikat daripada kehidupan manusia. Dan inilah yang disebut dengan kamalul insan wasalahuhu, kesempurnaan manusia, ya, kesempurnaan manusia itu dan kebaikan manusia itu terletak di sini. Apakah dia mengenal Allah ataupun tidak? Apakah dia itu kemudian mengenalkan manusia kepada Allah ataupun tidak? Itu menjadi kesempurnaan manusia, yang ini semuanya nanti akan mengantarkan ke apa namanya, kebahagiaan yang abadi. Nah, ini desainnya apa namanya, hati, ya, di mana hati ini tadi saya sampaikan bahwa hati itu adalah raja dan dia memiliki pasukan. Pasukannya ada 2. Yang satu bisa dilihat dengan mata kepala, yang kedua bisa dilihat dengan mata hati, ya. Yang bisa dilihat dengan kepala itulah hawasud dhahirah, indera dhahir yang bisa dilihat, sementara yang dengan mata hati itu al hawas al batina, ya, mata hati bisa dilihat dengan apa namanya, hawas al batina, hawas batin, ya. Dan itu ada 4, sementara hawas al-dhahir, ya, itu ada mata, ada telinga, ada ada penciuman, ya, ada perabaan, ada tangan, ada ar-rijal. Ini berbeda dengan biasanya hawasul khamsah yang biasa dikenal Imam Ghazali
bahwa kerajaan itu ada di dalam hati, tapi untuk menjatuhkan atau untuk menguasai istana, ya, yang di tempat di mana raja itu ada di situ, itu dia harus menguasai daerah-daerah kekuasaannya. Maka dikuasai telinganya, dikuasai telinganya atau pendengarannya, dikuasai penglihatannya atau matanya, begitu. Kemudian dikuasai ini semuanya, sehingga yang hawas al-dhahirah itu ketika dia bisa dikuasai, maka dia bisa masuk untuk kemudian bisa menguasai istana. Baik, jadi kalau kita lanjutkan, di dalam hati itu memiliki ciri, memiliki sifat, ya. Sifatnya ada 4 menurut Imam Ghazali. Yang pertama adalah al-hayawaniyah sebenarnya. Yang pertama, al-hayawaniyah itu disimbolkan oleh Imam Ghazali babi, ya. Hayawaniyah sifat itu seperti babi, di mana babi itu sangat rakus, ya. Sangat rakus, asyarhu itu memiliki sifat rakus. Wal hirsu sangat ambisius, ya. Wasabku, dan dia ini ingin selalu berada di depan, ya. Ingin selalu berada di depan, ingin mengungguli yang lain, ya. Ini sifat-sifat daripada sifat yang pertama dari hati itu al-hayawaniyah, ya. Kemudian yang kedua as-sabu'iyah. Ya, as-sabu'iyah ini disimbolkan dengan apa namanya, dengan anjing, ya. Anjing ini memiliki sifat al-adawah, ya, permusuhan. Yang kedua adalah al-baghdha, kebencian, ya. Kemudian yang ketiga adalah at-tahajjum, suka menyerang orang lain, ya. Apakah itu bidorbi, dengan pukulan, atau bisyatmi, atau dengan ejekan, dengan mulut, ya. Makanya kalau apa namanya, anjing itu ketika dia menyerang dengan 2 cara. Yang pertama dengan asyad, dengan menggonggong, ya. Kedua dengan menggigit, ya, begitu. 2 itu, ya. Baik apa namanya, menyerang itu dengan ad-darab ataupun dengan asyatr. Kemudian yang sifat yang ketiga dari sifat hati itu adalah al-makru, ya. Al-makru itu apa namanya, tipu muslihat, wal khida, ya, tipuan, penipuan, ya, wal hilah. Al hilah ini adalah cara-cara licik, ya, cara-cara yang licik untuk mencapai tujuan tertentu. Wadaha, ya, daha ini juga begitu, ya, adalah kelicikan, ya. Cuma al-jur'ah ini keberanian. Jadi sangat berani meskipun, ya, berada di dalam posisi dia jahat ataupun posisi dia salah, itu ada keberanian, ya. Kemudian ada at-talbis, ya, ada talbis. Talbis ini adalah menyatakan sesuatu yang buruk dengan gambaran, dengan tampilan yang baik. Itu talbis namanya, ya. Tadrib, ya. Kemudian al-ghish, ya, ghish ini penipuan, ya. Wal khasyab itu bagian daripada sifat-sifat syaitoniyah. Kemudian robaniyah, ya. Robaniyah ini disimbolkan dengan al-hakim, ya, disimbolkan dengan orang yang bijak atau filosof, ya. Di mana hakim ini dia hubbul istitla, suka belajar, suka menelaah apa saja, ya. Suka mendapatkan informasi yang baru, suka mendapatkan ilmu yang baru, ya. Selalu mencari hal-hal yang baru yang belum dia ketahui, atau selalu penasaran terhadap hal-hal yang belum dia ketahui, ya. Ini yang pertama. Yang kedua at-takhassus, dia memiliki spesifikasi, memiliki takhusus, keahlian khusus, ya. Mencoba, dia pingin, ya, ini berbeda dengan yang lain, dengan spesifikasi, ya, dengan kekhususan yang dia miliki.
dan selalu begitu, tidak ingin sama dengan yang lain. Ya. Yang ketiga at-tafarrud birriasa. Ya, selalu inginnya itu dia sendiri. Ya, tidak pernah mau ada dua matahari. Ya, di dalam satu tempat di mana dia itu menjadi matahari. Tidak ingin ada yang tidak ingin ada matahari lain di sampingnya. Itu namanya tafarrud bil ariasa. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah alinsilal an raqabatil ubudiyah. Selalu pengennya itu keluar dari jalur-jalur penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yastahi alitila anil ulum. Dia selalu ingin ingin untuk menelaah ilmu pengetahuan. Ini di antara ciri-ciri daripada ar-rabbaniyah. Jadi ada 4 sifat hati. Yang pertama adalah hayawaniyah yang disimbolkan dengan khinzir atau babi. Yang kedua as-sabu'iyah yang disimbolkan dengan kalb ataupun anjing dengan sifat-sifatnya. Yang ketiga adalah syaitaniyah atau disimbolkan dengan setan dengan sifat-sifatnya tadi. Dan kemudian robbaniyah yang disimbolkan dengan orang bijaksana ataupun seorang filosof. Yang selanjutnya kita akan kaji ada kalanya tiga sifat itu atau akal itu mengikuti tiga sifat ini. Ya. Sehingga akal itu nanti dia akan diproyektir untuk mendukung tiga sifat yang lainnya. Yaitu pertama al-qalb. Jika akal ataupun yang tadi al-hakim itu tunduk kepada tiga sifat. Sifat-sifat yang di dalam, misalnya di dalam sifat al-khinzir, jadi akan muncul tiga sifat ini, sifat daripada babi, sifat daripada anjing, dan kemudian sifat daripada setan. Ya, ini muncul. Ya. Lalu kemudian sifat-sifat ini kemudian sifat misalnya babi, misalnya khinzir, itu ada al-hadkah. Ya. Al-hadkah itu yang suka untuk menerobos aturan-aturan. Ya. Menerobos aturan-aturan. Al-majanah, majan, mujun. Ya, mujun daripada junun, ya. Itu bagian daripada ini. Jadi melakukan hal-hal yang gila selalu gitu. Kemudian al-abas, melakukan hal-hal yang tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Kemudian al-hirs. Ya, al-hirs. Sangat ambisius. Ya, untuk mengejar sesuatu itu sangat ambisius. Kemudian al-jasya. Ya, al-jasya ini adalah sifat yang ingin mendapatkan segala hal, ya. Itu jasya wal hasad. Kemudian asyamata. Kemudian al-waqahah. Kemudian al-khubus. Ya, al-khubus ini kebusukan, ya. Kebusukan, kekotoran, selalu pengennya yang kotor-kotor. Ya, at-tabdzir. Selalu pengen membuang-buang, ya, membuang kebaikan, ya, harta, waktu dan lain sebagainya tanpa faedah. Ya, at-taktir. Ya, at-taktir. Ini sangat kikir. Waria. Ya. Ria ini pengen dipuji, pengen disanjung, melakukan segala sesuatu dengan tujuan supaya dikatakan hebat, begitu. Ria. Kemudian al-malak, ya, penjilat, ya. Kemudian al-hiqad, dan memiliki dendam.
Ini sifat-sifat ini. Nah, ketika akal itu tunduk, ketika tadi sifat robbaniyah, ya robbaniyah tadi itu tunduk dikuasai oleh tiga sifat yang lain, maka semua sifat itu muncul, ya muncul. Ya, di antaranya adalah sifat khinjir. Yang kalab itu sifatnya anjing, ini juga muncul dia. Di antara sifatnya adalah tahawur. Ya, tahawur itu sembrono ya. Sembrono itu kalau melakukan segala sesuatu tidak dipikir-pikir terlebih dahulu. Ya, seruduk, asal melakukan itu. Tidak dipikir-pikir dulu, tidak ditimbang-timbang dulu, tidak ada ukuran-ukurannya gitu. Itu tahawur. Kemudian al-badzalah, ya, melakukan segala sesuatu yang remeh-temeh. Ya, al-badakh ini membelanjakan sesuatu artanya dari hartanya itu tanpa tanpa hitung-hitung, ya. Ya, jadi sangat apa ya itu namanya, menghambur-hamburkan harta, menghambur-hamburkan uang gitu. Kemudian al-istisyathah wat takabbur wal ujub, ini sesuatu yang sudah kita ketahui. Wal istihza, ini suka mengejek orang, meremehkan orang. Tahqir al khalq, sama ya meremehkan, mengecilkan orang, ya menganggap orang itu kecil dibandingkan dengan dirinya. Kemudian iradatus syarri, selalu ingin, keinginan-keinginan itu adalah selalu ada dalam keinginan-keinginan yang kotor, keinginan-keinginan yang buruk begitu. Kemudian syahwatu adzulm, ingin mendolimi orang lain. Ya, selalu ada kecenderungan untuk bisa mendolimi orang lain. Seakan-akan kalau dia bisa mendolimi orang lain itu adalah ada kepuasan tersendiri. Kemudian yang sifat yang ketiga ini syaitonia, yang tadi kita sudah sebut, ada al-makr, ya, ada al-khida, ada al-hilah, ya, ada kelicikan, ada tipu muslihat, ya, begitu. Kemudian ada keberanian untuk menyatakan yang buruk, menyatakan kezalimannya itu dengan terang-terangan, dan dengan keberaniannya itu melakukan keburukan itu dengan terus terang. Kemudian al-ghish, ya, ada penipuan dan lain sebagainya. Ini bagian. Tapi kalau lihat, kalau seandainya as-sabuiyah wal bahimiyah wasyaitoniyah itu ya tunduk kepada akal, itu akan muncul sifat-sifat ini. Pertama adalah al-ilmu, ya, ilmu. Kemudian yang kedua adalah al-hikmah, ya, al-hikmah. Ilmu ini adalah mengungkap dari sesuatu yang tidak diketahui menjadi diketahui, sesuatu yang majhul yang tidak diketahui, ya, atau sesuatu yang tertutup menjadi terbuka, itu ilmu. Tapi kalau al-hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian ada al-yakin, ada keyakinan. Ada al-ihata bihaqaiqil umur. Ya. Ada mengetahui hakikat dari segala sesuatu. Ya. Kemudian ma'rifatul umur ala ma huwa alaihi. Mengetahui sesuatu sebagaimana mestinya. Oh, ini kalau memimpin tuh mestinya begini. Oh, ini kalau jadi orang yang dipimpin mestinya begini. Kalau menjadi anggota itu mestinya begini. Oh, kalau sedang marah itu mestinya begini. Itu ma'rifatul umur ala ma huwa alaihi. Kemudian al-istilah alal kulli biquwwatil ilmi wal basira. Menguasai segala sesuatu dengan kekuatan ilmu dan kekuatan mata hati. Jadi bukan dengan kekuatan fisik menundukkan segala sesuatu, menguasai segala sesuatu. Itu bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan kekuatan ilmu dan kekuatan mata hatinya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah istihqaqut taqaddum alal khalqi li kamalil ilmi wa jalali. Ya, maka
dia memiliki kompetensi untuk bisa maju, ya, memiliki syarat untuk bisa maju dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain karena memiliki beberapa sifat, ya, kesempurnaan sifat ilmu dan kesempurnaan sifat kebesarannya itu. Kemudian dia juga akan muncul istaghna an ibadati syahwati wal ghadab, ya. Dia tidak membutuhkan, ya, tunduk kepada syahwatnya dan kepada amarahnya itu. Tidak membutuhkan, ya. Sementara kalau yang tadi di mana akal itu tunduk kepada 3 sifat itu, maka yang mengendalikan itu adalah syahwat dan ghadabnya. Kemudian yang selanjutnya adalah intishar untuk waradati ila hadil iktidal. Ya. Apa namanya, syahwat, ya, dan ghadab itu bisa dikembalikan atau bisa dikendalikan sehingga dia berada dalam posisi yang seimbang, ya. Posisi yang pas, ya. Posisi yang proporsional, ya, posisi yang seimbang. Nah, ini bila akal itu berkuasa, bila sifat robbaniyah itu berkuasa atas 3 sifat yang lainnya, maka muncullah sifat-sifat seperti yang kita sudah bahas dan kita sudah sebutkan. Baik, terakhir dalam pembahasan ini kita nanti bisa diskusi dan kemudian di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kajian. Tadi kita sampaikan bahwa hati itu memiliki dua tentara, bala tentara. Yang pertama yura bil absor, ini yang disebut dengan hawas adh-dhahira. Kemudian yang kedua adalah yura bil basira, yang disebut dengan al hawas al batina, ya, hawas batin, ya, yang hanya bisa dilihat melewati mata hati, ya. Nah, masuk ada sesuatu yang bisa mempengaruhi hati, ya, itu ada 2 tadi, baik itu adalah hawas atau indera yang terlihat ataupun indera yang tidak terlihat, ya. Nah, yang misalnya kalau indera yang terlihat itu bisa mempengaruhi hati, ya, misalnya ada sakit yang menimpa di dalam indera, ya, indera jasad, indera yang zahir, indera yang kelihatan, maka itu bisa mempengaruhi hati tadi. Misalnya di antara hati itu ada kerja hati, misalnya khawatir, ada kekhawatiran, itu akan mempengaruhi di situ. Itu dimulai dari mana? Itu masuk dari mana? Itu masuk daripada al-hawas adh-dhahira atau melewati pintu yang bisa dilihat, yaitu hawas yang zahir tadi. Sekarang yang terpenting bagi kita itu membahas tentang pengaruh hati yang ditimbulkan oleh tadi hawas yang batinah, ya, hawas yang tidak terlihat. Yang ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah ghadab, ya, amarah yang tadi. Yang kedua adalah syahwah, ya, syahwat atau hawa nafsu, ya. Yang ketiga adalah, ya, mizat itu adalah tabiat-tabiat manusia, ya, tabiat-tabiat manusia, kecenderungan manusia, ya. Ada yang cenderung misalnya, ya, ada yang orang pendiam, itu ada yang emosional, misalnya, itu sangat mempengaruhi, ya, hati manusia, ya. Ada yang dermawan, ada yang mudah tersentuh, ada yang orang misalnya hatinya itu, ya, tidak tersentuh sama sekali. Orang mengatakan ini kayak badak, ya, tidak pernah tersentuh. Dipancing-pancing itu tidak terpancing. Ya, ada yang semacam itu, namanya mizaj. Dan yang kemudian yang selanjutnya adalah khoyal. Ya, khayal. Khayal ini adalah tahap awal daripada akal.
ya, daripada akal pikiran. Tahap awal daripada akal pikiran itu ada khayal, ya. Atau sebelum itu sebenarnya adalah khatirah, ada lintasan pikiran. Lintasan pikiran menghasilkan khayal. Khayal menghasilkan khawatir. Ya, khawatir itu adalah bisikan-bisikan, ya, bisikan-bisikan dalam hati, ya. Begitu. Kemudian bisikan-bisikan ini kemudian menghasilkan rogbah, keinginan. Keinginan ini kemudian menghasilkan al-azm, ya, menghasilkan tekad. Lalu tekad diikat dalam sebuah niat, dan di dalam niat inilah kemudian buatan. Jadi prosesnya sedemikian rupa. Ya, prosesnya adalah seperti ini. Jadi dimulai dari hayal kalau Imam Ghazali, lalu kemudian kepada khawatir, ya, bisikan-bisikan, kemudian kepada rogbah, kemudian keinginan, ya, dari niat inilah kemudian mendorong terjadinya amal. Ya. Sekarang di sini, di dalam khawatir di sini ada dua pintu. Ada pintu yang disebut dengan waswas dan pintu yang disebut dengan ilham. Ini inputnya yang memberikan masukan ini berbeda. Yang ilham itu adalah malak. Ya, adalah malak. Ini adalah semua pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang benar, ya, pikiran-pikiran yang bermanfaat, ya, pikiran-pikiran yang mendatangkan maslahat. Itu ilham. Sementara yang waswas ini adalah pikiran-pikiran, ya, bisikan-bisikan daripada pikiran itu yang datangnya dari setan, dan itu adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, ya, hal-hal yang terkait dengan kemungkaran, hal-hal yang terkait dengan pelanggaran itu. Nah, ini yang masuk adalah melewati setan. Nah, setan itu memiliki peran di sini. Ya, perannya adalah mempengaruhi bisikan-bisikan itu sebelum dia menjadi keinginan. Ketika dia berhasil dengan bisikan-bisikan itu, maka menjadi keinginan yang kemudian itulah yang disebut dengan itu adalah godaan, ya. Makanya selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terjemahnya adalah dari godaan setan, itu namanya ighwa. Nah, sementara yang dari malaikat itu disebut dengan taufik. Ya. Kalau bisikan daripada malaikat itu kuat, menghasil ilham yang masuk kepada diri manusia itu baik, maka kemudian dia mendorong terjadinya adanya keinginan-keinginan yang kemudian mendorong terjadinya tekad yang sangat kuat dan menjadi niat, dan kemudian menghasilkan amal-amal perbuatan. Amal-amal perbuatan itu bersifat baik, yang kedua bersifat benar dan bersifat manfaat, begitu, dan mendatangkan maslahat, begitu. Sementara kebalikannya, bila godaan setan ini yang muncul dan dia menang dalam pertarungan di dalam khawatir, itu yang akan kemudian menghasilkan amal-amal perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek, perbuatan yang salah, dan perbuatan yang mendatangkan madarat. Ya. Nah, ini nanti bagaimana kemudian ilham itu selalu muncul. Dan kapan was-was itu muncul? Yang dari setan itu dan kemudian bisa mengalahkan ilham. Nah, inilah pertarungan abadi manusia. Makanya dikatakan di dalam surat surat An-Nas itu, qul a'udzu birabbinas, malikinnas, ilahinnas. Kita diminta untuk berlindung kepada Allah dari 3 hal. Ya, maksudnya berlindung dengan 3 hal untuk menghindari was-was setan. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung
kepada qul a'udzu birabbin nas, Tuhan manusia, malikin nas, raja daripada manusia, ilahin nas, Tuhan daripada manusia. Ya. Baru kemudian min syarri waswasil khannas, dari kejahatan, dari keburukan, daripada waswas syaitan, dari godaan setan. Ya begitu. Nah, ini dan selalu godaan setan itu yang syar, ya, yang buruk. Ya begitu. Nah, ini pertempuran yang tidak akan pernah berhenti. Dan setan ketika dia mengiklankan diri, ya, mengiklankan diri untuk menggoda manusia, itu pintunya adalah melewati pintu ihwa ini. Ya, pintu waswasa ini. Ya, di situ. Dari situ kemudian dia mempengaruhi pikiran itu, bisikan-bisikan di dalam pikiran, alam pikiran yang kemudian masuk ke ranah keinginan dan kemudian menjadi satu tekad yang tekad kemudian dikuatkan diikat dalam niat, yang niat ini menghasilkan perbuatan. Ya, begitu. Nah, untuk itu maka setan ini selalu dia mencoba untuk menguasai, ya, daerah kekuasaannya hati, yaitu daerah hawas adz-dzahirah tadi, matanya dipalingkan untuk melihat hal-hal yang buruk gitu misalnya. Dari melihat sesuatu yang buruk itu kemudian muncul bisikan-bisikan atau muncullah khayal dan bisikan-bisikan di dalam pikiran itu yang buruk juga. Ya, disitulah dia masuk. Lalu kemudian jadi dari inputnya itu juga dari hawas adz-dzahirah. Ya, hawas adz-dzahirah, hawas yang terlihat tadi melewati indera-indera tadi. Baik melewati tangan ataupun melewati pengecapan begitu ya. Misalnya, ternyata Homer itu enak sekali. Ya, melewati pengecapan gitu. Lalu dengan begitu maka tertarik dan terfikir, terbersit. Ya, khawatir itu mungkin kita katakan bisa terbersit dalam pikirannya untuk bisa bagaimana ya, untuk bisa menikmati ya. Nah, itu. Untuk menikmati kemudian ada dorongan-dorongan terbersit seperti itu mendorong keinginan akhirnya. Sehingga orang-orang yang kemudian secara zahirnya itu kemudian tidak tunduk kepada keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala, itu yang muncul selalu adalah waswasa ihwa. Nah, sementara ketika kemudian hawas adz-dzahirah, hawas-hawas yang itu kemudian selalu tunduk matanya dengan sesuatu yang baik, lisannya selalu berpikir, misalnya begitu. Itu yang muncul selalu dalam pikiran, itu yang terbersit dalam pikiran itu adalah ilham. Yang datangnya adalah dari malaikat, yang kemudian itulah yang disebut dengan taufik, ya, minallah. Ya, itu. Nah, dengan begitu maka ini adalah pertempuran yang abadi antara antara setan dengan malaikat yang ingin keduanya itu menguasai hati manusia. Nah, oleh karena itu ketika kita bisa mendalami rahasia-rahasia di dalam hati ini, jadi kita bisa mensiasati dan bisa memenangkan ya proses pertempuran abadi antara yang terjadi dalam diri kita, diri manusia ini, sehingga bisa menuju kepada perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengetahui ini, ya, rahasia-rahasia seperti ini, maka dia mudah terjebak, ya, dan mudah dikuasai oleh setan, ya begitu. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Selanjutnya nanti akan kita kembali teruskan kajiannya dalam pembahasan berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penyampaian dari Ustadz Khalid. Mungkin selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu atau ada yang kurang jelas bisa raise hand atau ketik di chat. Oke, kepada
Saudara Muhammad Nur Hakim, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Silakan, Ustaz. Ustaz. Nah, Ustaz. هناك soal Ustaz, an qalb tentang hati, Ustaz. Bagaimana cara membersihkan hati yang sudah menghitam? Karena kita ketahui bahwasanya dalam kitab keajaiban hati al-qulub arba'atun. Salah satunya adalah qalbun aswadu mankusun, kan itu adalah hati yang menghitam gitu saat itu. Dan kita ketahui hati yang menghitam itu menurut Allah itu dalam kitab tersebut ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim, yang dimana mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah. Gimana udah dikunci kita pengen balik lagi itu gimana ya itu, Ustaz? Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Ya, hati itu bermula dari sakit, Aziz. Ya, dari sakit tidak disembuhkan, kemudian dia menjadi qaswah, menjadi keras. Ketika tidak disembuhkan, dia menjadi mati. Ya, ketika mati tidak disembuhkan juga, tidak ada proses, itu tubi'ah ala qulubihim. Dia dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hati itu sulit untuk berubah. Itulah yang kemudian Allah mengatakan sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Orang-orang yang sudah pada tahap dicap oleh Allah Subhanahu wa taala itulah sudah distempel. Distempel. Itulah yang dikatakan tidak akan berubah. Apakah kalian mendakwahi dia, mengingatkan dia? Apakah mengingatkan mereka ataupun tidak, itu tidak akan bisa berfungsi, tidak berfungsi lagi. Sawaun yang ada dua. Sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu orang-orang kafir. Yang kedua, sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Itu kondisi orang-orang munafik. Ya. Keduanya itu berada pada ujung di mana hati sudah sampai kepada derajat dia dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah distempel. Ya, sudah distempel itu sudah tidak bisa berubah lagi. Nah, kalau dia belum pada stempel, tapi masih ada kemungkinan ya, karena rahmat Allah itu ausa ya. Sebelum dia meninggal masih ada aja kemungkinan, meskipun kecil. Ya, kalau sudah distempel itu kemungkinannya untuk kembali itu berat. Ya. Sangat berat sekali. Kemungkinannya sangat kecil, tapi kecil itu masih tetap mungkin karena dia masih berada di dalam kondisi dia hidup, masih ada kemungkinan dia untuk berubah. Ya, begitu. Oke. Nah, bagaimana membersihkan? Ya, begitu. Kalau dia sakit segera disembuhkan agar kemudian kembali lagi kepada yang bersih. Nah, kalau dia sudah keras, nah itu lebih berat lagi membersihkannya. Sama dengan kerak, misalnya ya ada kerak itu, ada kotoran yang nggak pernah disapu. Kalau misalnya di dapur itu ada kompor itu kan selalu diperciki oleh oleh minyak, kemudian oleh gula, oleh apa segala macam itu, sehingga dia kadang-kadang di situ menumpuk di situ. Kalau dia setiap hari tidak dibersihkan, maka membersihkannya itu akan berat. Dan bahkan kemudian akan menimbulkan keputusasaan, ini sudah berat nih, kayaknya saya nggak mungkin. Begitu. Itu kadang-kadang ada pikiran seperti itu, saya ini orang buruk gitu. Kalau diajak orang, alah saya ini sudah orang buruk, saya begitu. Saya nggak akan mungkin jadi baik gitu. Nah itu kadang-kadang sampai pada derajat dia sendiri aja putus asa gitu. Orang lain mengajak dia lebih putus asa. Nah, begitu. Nah, itu kalau tidak dibersihkan ya. Nah, gitu. Maka membersihkannya nanti pada bab tahdzibul akhlak itu ada proses-proses untuk bisa membersihkan. Di antaranya misalnya kita bocorkan nanti misalnya salah satu daripada metode yang digunakan oleh Imam Ghazali itu misalnya dengan melakukan hal
yang bertentangan dengan apa yang sementara ini dia sukai. Misalnya kalau dia suka khomer gitu kan, atau suka apa misalnya gitu. Itu dia melakukan hal kebalikannya. Kalau dia bakhil misalnya, dia melakukan hal kebalikannya. Jadi dia melakukan berarti infak ya. Seperti itu. Kalau dia suka makan dan tidak terkendali berarti harus dia menahan diri untuk puasa. Itu contohnya seperti itu. Salah satunya adalah kalau ada apa namanya kalau ada keinginan dia untuk berubah harus melakukan hal semacam itu. Dan yang kedua, dia melakukan seperti itu dalam bimbingan mentor ya. Kalau tidak ada mursyid, tidak ada mentor, tidak ada guru, itu akan sulit sekali. Ya, akan sulit sekali. Nah, dengan guru, dengan mentor atau dengan mursyid itu dia akan bisa kamu hari ini gini dulu gitu. Misalnya tidak bisa infak banyak-banyak karena saking bakhilnya. Ya sudah 1 bulan kamu 1.000 aja coba gitu. Mulai dari 1.000. Tapi siapa yang bisa melatihkan seperti itu kalau ada guru? Tidak ada guru sendiri itu sangat sulit sekali. Ya, itu artinya dia sudah berada dalam masa dia membutuhkan terapi. Tapi kalau orang-orang yang penyakitnya masih kecil, itu nggak butuh terapi. Misalnya kalau pusing-pusing dengan minum air, misalnya begitu, dengan minum air ini degradasi nih, misalnya gitu, kekurangan apa namanya hidrasi, apa kekurangan air itu biasanya, kekurangan minum air gitu. Itu maka dengan minum Dehidrasi, air, Ustaz. Dehidrasi. dehidrasi, iya dehidrasi. Begitu. Oh, dia tahu ini. Oh, ini dengan kurang minum ini saya. Dengan minum air gitu, dia sudah sembuh sendiri. Seperti itu. Itu orang yang sakitnya itu tidak terlalu parah. Tapi kalau sudah parah, dia butuh terapi dan itu harus ada terapisnya. Seperti itu. Maka nanti Imam Ghazali juga harus mencari dokter yang khabir dengan penyakit hati. Itu harus dicari sehingga dia bisa diterapi. Kalau tidak seperti itu, maka tidak bisa dia bisa membersihkan dari penyakit yang sudah sangat kotor, yang sudah sangat menumpuk tadi, itu sangat berat sekali kalau tidak seperti itu. Mungkin itu mungkin yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan mewakili. Syukran, Ustaz. Baik, ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari saudara Abi Abdullah. Apa perbedaan antara kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali dengan Minhajul Qasidin Imam Ibnu Jauzi dan Imam Ibnu Qudamah? Perbedaan kitabnya Ustadz. Gimana? Perbedaan kitab dari Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin dengan kitab Minhajul Qasidin, Imam Ibnul Jauzi dan Imam Ibnu Minhajul Qasidin itu adalah khulasoh ya. Khulasoh ataupun rangkuman daripada bukunya Ihya, bukunya Imam Ghazali. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi bisa membaca buku Ihya itu melewati buku Minhajul Qasidin. Ya, kira-kira seperti itu. Yang tidak pengen terlalu mendalam gitu kan, kemudian bertele-tele atau bukan bertele-tele ya, tidak ingin mengetahui hal yang to the point begitu, dia bisa membaca buku yang lebih simpel ya. Kira-kira begitu. Terus apalagi ada lagi? Mungkin teman-teman yang lain apa ada lagi yang ingin tanyakan? Ada Ustadz dari Rahma Ramadana. Ustadz, bagaimana supaya anak muda merasakan kenikmatan beribadah sehingga mudah untuk menangis? Ya, merasakan kenikmatan. Kenikmatan itu baru terasa kalau sudah menjadi hobi ya.
misalnya hobi, ada anak-anak itu kan punya hobi ya. Misalnya hobi futsal gitu ya, misalnya gitu. Kalau sudah hobi futsal, itu dia sangat menikmati. Meskipun dia capek misalnya dari sekolah begitu ya, dari sekolah atau dari kuliah begitu. Itu kalau hobi sore itu ya dia main. Meskipun dia terasa capek gitu. Justru dengan dia main itu capeknya mereka bilang hilang gitu. Seperti itu. Nah, itu kenikmatan. Nah, bagaimana sekarang? Masalahnya adalah bagaimana ibadah yang dia berat itu menjadi kenikmatan. Itu yang berat merubahnya. Nah, itu tidak bisa kecuali ada dua hal. Yang pertama, dikuatkan melewati ilmu, sehingga kita tahu posisi ibadah yang kita lakukan itu, posisinya seperti apa, begitu, fadilahnya seperti apa. Nah, yang kedua adalah dibiasakan. Ketika dibiasakan dengan ada kesadaran tentang keutamaan ya perbuatan-perbuatan itu, kita akan menjadi nikmat lama-lama. Oh, terbiasa dan karena terbiasa kemudian menjadi suatu kenikmatan. Jadi ketika dia sudah menjadi keterbiasaan dengan kesadaran itu tadi, kalau kita tidak lakukan itu ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang menjadikan batin kita itu tidak merasa nyaman. Sama dengan kalau kita sudah biasa itu kan main futsal misalnya begitu, itu kalau tidak main itu terasa aduh satu hari ini begitu, dan itu bisa mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi apa, bisa mempengaruhi mood gitu ya, karena gara-gara hari ini nggak main futsal itu bisa menjadi tidak bisa belajar hari ini begitu. Mau menyusun skripsi nggak jadi-jadi malam ini, itu nggak ada sesuatu yang bisa ditulis. Tapi kalau itu bisa dilakukan, nah itu bisa mendorong terjadinya good mood ya. Adanya good mood itu yang kemudian merasakan orang itu nikmat sekali. Nah, sekarang gimana caranya ibadah-ibadah itu bisa menjadi nikmat? Nah, salah satunya adalah dua itu. Coba kita kaji tentang fadilah itu, ibadah-ibadah itu, lalu kemudian kita biasakan. Dan kemudian kita nikmati ya. Kita nikmati, kita pahami itu, kita pahami maknanya, kemudian bacaan-bacaannya, gitu. Baik itu Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, gitu. Itu kita pahami. Nah itu sehingga begini, sehingga kemudian perlu juga ada satu proses di mana kita itu membaca tidak untuk buru-buru, ya, tapi membaca untuk tadabbur. Misalnya begitu, untuk mentadaburi. Bahkan nggak masalah kadang-kadang kita itu sholat tahajud, misalnya begitu, dengan satu surat pendek yang diulang-ulang begitu. Bisa diulang 10 kali dalam membaca itu, membaca surat pendeknya itu. Tapi kemudian dihayati betul, diresapi. Nah itu lama-lama akan melatih diri kita untuk terbangun kesadaran, sehingga kemudian sholat itu kenikmatan, bukan beban begitu. Nah, seperti itu. Kalau sudah begitu, ketika membaca Al-Qur'an, ketika kemudian sholat, itu cepat tersentuh hati. Bahkan kalau melihat kejadian-kejadian yang menyebabkan kita itu kemudian cepat tersentuh, ya cepat tersentuh. Mungkin ada orang gitu, ada melihat orang sedang kecelakaan itu diam aja, lewat aja, tidak berhenti, tidak menelpon orang, tidak memberhentikan orang, tidak begitu. Itu hatinya sedang keras karena tidak tersentuh sama sekali dengan kejadian. Nah, hati yang tidak tersentuh itu adalah indikator daripada kerasnya hati. Ya, summa qasat qulubu mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asaddu qaswah. Itu hati yang tidak tersentuh itu karena hati keras ya. Hati keras ini sampai peristiwa yang besar pun dia tidak menggugah hatinya. Nah, itu bahayanya. Maka bagaimana caranya itu ya, dengan itu tadi. Yang pertama kita pelajari betul-betul makna ya, jauhar inti daripada ibadah yang kita lakukan itu. Kita paham betul
kita paham setiap lafadz-lafadznya, kemudian kita biasakan, kita lakukan, dan kemudian kita coba ya itu untuk melakukan itu tidak untuk sekedar untuk selesai, tapi betul-betul untuk mentadaburi, kemudian memahami betul-betul. Nah itu lama-lama nanti kita akan memiliki kenikmatan, ya muncul kenikmatan yang di situ. Sama dengan kenikmatan apa namanya jasadi, ya kenikmatan fisik sama dengan begitu. Kita itu kan makan itu kan ada kenikmatan, ya. Ketika kita makan itu ada kenikmatan, dan ketika kita lapar itu ada semacam kesengsaraan gitu ya. Tapi kalau sudah makan itu akan ada kenikmatan. Karena ada kenikmatan itulah yang kemudian memicu adanya good mood. Jadi dia apa namanya berseri-seri, mukanya berseri-seri gitu. Kalau orang yang sedang tertekan gitu, orang yang tertekan itu biasanya mukanya itu ditekuk gitu ya. Nah, begitu. Kemudian penampilan juga tidak tidak baik gitu, seperti itu. Nah, tapi kalau orang yang merasa nyaman, merasa senang itu berseri-seri ya begitu. Nah, gimana itu bisa muncul ya? Kita merubah ibadah yang dia beban menjadi sebuah kenikmatan. Itu mungkin diantaranya itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Ustaz. Ini ada satu lagi pertanyaan. Bagaimana caranya menjaga hati kita itu tetap berpikir positif di saat banyak... Mungkin ini dulu ya, yang raise hand. Oh, ada yang raise hand. Apa Ustaz? Oh Itu yang ya, raise hand ya. Tafadhal, siapa itu? Sirajuddin Gupa. Monggo. Persilahkan. Tafadhal, Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Saya dari Jeneponto, Ustaz, Sulawesi Selatan. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Ahlan bik, Ustaz. Kefal, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Saya sangat senang, Ustaz. Sebelum saya ketemu tatap mukanya penulis World View Islam ya. Ada bukunya antum yang saya beli, Ustaz. Ya, ya, ya. Masya Allah. Syukran, sangat bermanfaat, Ustaz. Berkaitan dengan materi tadi, Ustaz. Dalam Al-Quran ada firman Allah Subhanahu wa taala, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Apakah lintasan hati itu juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Kira-kira bagaimana nih Ustaz? Pendengaran, penglihatan, boleh jadi ada pendengaran atau penglihatan yang tidak melalui perintah hati tadi. Ya, apakah semuanya ini akan dihisap atau bagaimana anunya, makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, Ustaz? Syukran, Ustaz. Syukran. Sebenarnya itu masuk dalam kategori hisab awalnya, ya. Wa in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu, Allah apa itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Sebelum ayat Al-Baqarah terakhir itu apa? Tidak maafis samatur waktu la fil laili wan nahari la yatidu Dan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu hasibukum yuhasibukum bihillah. Aslinya itu. Aslinya. Apa yang terbetik, apa yang terlintas itu di dalam hati itu akan dihisap. Aslinya begitu.
Maka ayat ini turun, begitu para sahabat itu betul-betul merasa ayat ini yang paling berat. Gimana Allah akan menghisap apa yang ada di dalam lintasan pikiran dan hati kita gitu ya Allah. Ya. Nah, itu kemudian turun ayat apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan membebani kecuali karena itu sesuatu yang di luar kadang-kadang kendali manusia, kekuatan manusia. Sehingga akhirnya kemudian apa yang ini pada niat ya, pada niat. Berarti niat tadi untuk tahu kan niat itu kan sebelum amal ya. Yang sebelum niat itu ada azm, sebelum azm ada rogbah, sebelum rogbah ada khawatir, sebelum khawatir ada khayal. Begitu. Tadi yang setan masuknya pada tataran khawatir. Begitu. Nah, ini kemudian nanti pada akhirnya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala apa yang terlintas itu tidak dihitung ya sampai pada niat saja itu tidak dihitung. Niat buruk itu tidak dihitung. Sementara nanti niat baik itu dihitung. Yang buruk itu hanya dihitung saat sudah berubah menjadi amal. Jadi berpikir jahat itu ya dia kena ihwa ya di situ. Kena ihwa daripada setan, tapi belum sempat dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia berubah menjadi amal. Nah, itu di antara rahmat Allah kepada kita. Seperti itu. Nah, tapi banyak sekali yang lintasan itu kemudian dia berubah menjadi perbuatan. Nah, saat berubah menjadi perbuatan, itulah yang kemudian baru dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setan itu kerjaannya masih banyak. Ya, selain dia itu kemudian apa? Selain dia itu melakukan ihwa, itu masih ada di sana tahapan-tahapan yang dia harus lakukan. Nanti Ustaz, begitu orang itu melakukan, dia masih punya tahapan lain, yaitu tahapan menjaga bahwa orang itu ketika melakukan perbuatan buruk tidak bertaubat kepada Allah. Tapi begitu taubat, oh itu sudah habis lagi. Begitu, itu rahmat Allah. Makanya begitu ayat ini turun, oh itu senang sekali para sahabat. Karena kerjaan setan itu 1 tahun menggoda manusia, itu terhapus begitu saja dengan manusia bertaubat. Makanya begitu datang Ramadan itu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya itu apa namanya rahmat yang cukup luar biasa. Ya, karena godaan setan itu tidak mudah dilakukan mereka dan upaya yang mereka lakukan tidak sedikit untuk menggelincirkan kita itu. Kira-kira begitu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Baik, mungkin masih ada? Masih ada Ustadz yang di chat tadi. Mungkin yang terakhir ya. Ada pertanyaan, bagaimana caranya menjaga hati kita tetap berpikir positif di saat banyaknya gangguan setan. Terkadang saya kalah dengan hawa nafsu dan usaha apa yang harus dilakukan supaya menjaga hati secara maksimal terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Positif di saat gangguan setan. Ini maksudnya gimana? Oh, ketika melakukan perbuatan gitu ya. Perbuatan buruk gitu. Apa begitu maksudnya? Mungkin cara agar tidak ketika melakukan perbuatan buruk. Begitu ya. Ketika melakukan perbuatan buruk itu kan kadang-kadang suka putus asa begitu mungkin begitu. Nah, gimana tetap berpikir positif? Iya, harus tetap berpikiran positif. Kenapa? Selama bahwa kita itu belum sampai mati, ya, belum sampai belum nyawa kita itu belum dicabut, gitu. Itu masih ada kesempatan, ya, masih ada kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah. Begitu. Nah, sampai ada begini nih, ada peristiwa orang yang membunuh 99 itu. Orang yang membunuh 99 itu kan dia merasa bahwa dosanya itu cukup besar. Tapi juga ada pikiran bahwa
pikiran positif gitu, pikiran positif bahwa masa sih Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni saya. Katanya dia Maha Rahman, Maha Rahim. Gitu. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Begitu. Masa sih kok tidak? Itu masih ada pikiran-pikiran seperti itu. Untungnya ini orang ini. Begitu. Lalu kemudian menemui seorang abid, bukan alim. Ya. Nah, dia ditanya, Syekh, saya ini kalau taubat, saya ini sudah membunuh 99. Kalau saya taubat diterima enggak? Begitu. Dia mengatakan, wah tidak mungkin, masa 99? Dosa kamu itu sudah besar. Begitu. Dia bertambah putus asa. Langsung orang itu ditusuk sama dia, mati. Sehingga sempurnalah 100. Tapi anehnya itu, pikiran positifnya itu masih ada. Mas saya nggak percaya juga. Sudah 100 ini kok kelihatannya masih mungkin gitu kan. Akhirnya bertanya kepada seorang alim, ketika dijawab, mungkin kamu itu akan diterima taubatnya. Hanya masalah kamu itu masalah tempat yang tidak kondusif. Maka kamu harus berhijrah dari tempat ini. Dari desa ini menuju desa sebelah. Dalam perjalanannya menuju desa sebelah itu dia dipanggil oleh Allah. Ya, malaikat bingung gitu. Ya kan, ini cerita yang sangat masyhur sekali. Malaikat bingung bagaimana mengukur orang ini mau masuk surga atau masuk neraka. Kalau dimasukkan surga dia belum pernah melakukan kebaikan, begitu. Kalau dimasukkan surga dari mana, begitu kan? Kalau dimasukkan surga belum pernah melakukan kebaikan, tapi kalau dimasukkan neraka dia sudah tobat, gitu gimana? Akhirnya mereka itu menghadap Allah, dan oleh karena rahmatnya Allah itu, maka memerintahkan supaya mengukur mana yang lebih dekat dari desa yang lama ataupun desa yang baru, di mana dia akan bertaubat di situ dan merubah hidupnya menuju yang lebih baik. Nah, ternyata desa yang dia tuju itu lebih dekat. Itu hanya sejengkal saja, maka diperintahkan, nah ini sudah masuk surga. Jadi jangan pernah ada pikiran negatif. Ya, sebanyak lataknatu ala anfusikum. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya, dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa. Sifat Allah itu yang Maha Rahman, Maha Rahim itu lebih luas daripada sifat ghadabnya, sifat murkanya. Ya begitu. Nah, itu oleh karena itu yang penting kita terus berusaha untuk kemudian ingat, ya. Kalau sudah terjatuh, ingat. Sudah jatuh, kembali. Jatuh, upaya untuk kembali. Kembali itu dengan dua hal. Yang pertama, dengan kembali itu menyesali apa yang dilakukan. Yang kedua, tidak bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian yang ketiga, jadi ada tiga. Yang ketiga itu melakukan kebaikan untuk bisa menutup apa yang dosa-dosa ataupun keburukan yang kita lakukan. Kira-kira ada tiga itu. Jadi jangan pernah kalau kalau di dalam diri kita masih ada proses kita bertobat, itu yakin bahwa dinamika keimanan kita itu masih hidup. Masih ada. Nah, begitu. Tapi kalau sudah kita menutup diri, nah itu sudah mematikan betul. Ya, dinamika sudah tertutup, terkunci. Gitu. Nah, maka harus ada sifat berpikir positif. Ya, makanya saya selalu berdoa, itu doa yang favorit saya. Allahumma inna rahmataka awsa'u min dzunubina wa inna fadlaka awsa'u min ma'asin. Ya Allah, rahmat kamu itu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Gitu. Dan karunia kamu lebih luas daripada maksiat-maksiat kami. Makanya fala tamna bidzunubina rahmatak. Jangan engkau halangi rahmat itu masuk ke dalam diri kami dengan maksiat kami. Dan juga jangan engkau halangi ke karunia engkau menimpa diri kami itu dengan maksiat dengan maksiat kan. Itu doa yang kalau saya sangat favorit, ya, sehingga menghidupkan positifme, ya,
dalam diri kita, dan jangan pernah merasa kita mengalah, menyerah gitu dengan kondisi kita meskipun terjatuh-jatuh ya. Gitu. Yang kedua, bagaimana kita menjaga hati secara maksimal. Ya, ya itu tadi pertama ada 3 hal yang harus kita lakukan ya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah at-takhliyah, ya. Takhliyah itu membersihkan terus-menerus. Yang kedua tahliyah. Yang kedua adalah terus menghiasi, ya, menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mahmudah. Yaitu kemudian at-tajliyah, kemudian memwujudkan, ya. Jadi ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli, ya begitu. Jadi mewujudkan sifat-sifat yang baik itu dalam realita kehidupan kita. Dengan demikian maka insya Allah akan merahmati hidup kita dan akan membimbing terus-menerus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat tadi bahwa yang menghadap Allah, yang akan dipanggil Allah, yang akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hatinya. Sehingga kita ini sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, kendaraannya adalah hati. Kalau hatinya itu mogok, rusak, itu tidak akan kita melakukan perjalanan sama sekali. Jadi kita tidak bepergian dan tidak melakukan perjalanan. Ya sudah berada dalam kesesatan yang nyata. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Baik, mungkin kita cukupkan sesi tanya jawabnya. Sebelum kita tutup mungkin ada closing statement Ustaz. Bagaimana Ustaz, apa ada closing statement sebelum kami tutup? Saya kira cukup tadi yang saya sampaikan terakhir. Oke, baik. Terima kasih Ustaz atas penyampaian materinya. Selanjutnya mungkin ada sedikit cuplikan video dari Yayasan Kuntum Indonesia. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu, kita tutup dulu kajian malam hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kajian dari awal hingga akhir. Insya Allah sedikit pemberitahuan, di hari Selasa tanggal 3 nanti akan ada lanjutan kajian dari kitab Ayyuhal Walad yang akan dibawakan oleh Ustadz Ardiansah. Mungkin yang ada kesempatannya bisa bergabung kembali. Saya selaku moderator malam hari ini memohon maaf apabila banyak kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul bersama-sama. Doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.